Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan arsitektur komputer modern. Yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Farhan Sanusi, lalu ada Bayu Saputra, Gibral, Muhammad Nurul Fahri, dan Muhammad Faisal. Apa itu CPU? Nah, sebelum kalian masuk ke materi, harus tahu dulu nih, apa itu CPU? Ini sering gimana sih? CPU ini adalah Central Processing Unit atau perangkat keras dalam menjalankan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi semacam otak dari komputer. Kurang lebih seperti itu, yang mana untuk menjalankan processing data dan hal lainnya. Lalu di sini ada pendahuluan. Di era modern ini, peningkatan performa prosesor tidak lagi hanya mengandalkan peningkatan kecepatan clock, tetapi juga arsitektur prosesor itu sendiri. Dua konsep utama yang mendominasi desain prosesor adalah multicore dan many-core. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai keduanya. Prosesor multicore telah menjadi standar dalam komputasi modern, di mana beberapa inti prosesor ditempatkan pada satu chip. Ini memungkinkan peningkatan kinerja dengan cara memungkinkan komputasi paralel dari beberapa tugas. Lalu, many-core adalah evolusi dari konsep multicore, di mana jumlah inti core jauh lebih besar, biasanya puluhan hingga ratusan inti dalam satu chip. Lalu, di sini ada RISC-V, adalah arsitektur prosesor terbuka yang memiliki instruksi yang sederhana dan set standar yang memungkinkan fleksibilitas dalam desain prosesor. RISC-V memiliki beberapa keunggulan termasuk fleksibilitas, skalabilitas, dan biayanya rendah. Lanjut di sini ke pembahasan multicore dan many-core. Untuk multicore adalah teknologi di dunia komputer yang menggunakan lebih dari satu inti prosesor. Dalam satu unit CPU, setiap inti prosesor ini bisa bekerja secara mandiri dan bersamaan satu sama lain. Ini berarti CPU bisa menangani beberapa tugas secara bersamaan, yang membuat jauh lebih cepat dari CPU dengan hanya satu inti. Misalnya, saat Anda menjalankan banyak program atau beban kerja yang berat, sistem multicore memungkinkan komputer Anda untuk tetap responsif dan efisien dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi beban kerjanya terbagi ke beberapa core gitu, secara bersamaan. Lalu many-core. Tuh, ada yang salah nih. Banyaknya inti atau many-core adalah kemampuan untuk melakukan pemrosesan secara lebih efisien. Setiap core dapat menangani instruksi-instruksi secara bersamaan, yang memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak tugas dalam waktu yang lebih singkat dibanding dengan prosesor single core. Karena memiliki jumlah puluhan hingga ratusan core, perkembangan ini terjadi sebagai respon terhadap kebutuhan akan pemrosesan paralel yang semakin besar dalam komputasi modern. Nah, untuk di sini cara kerjanya akan dijelaskan oleh Faisal. Baik, cara kerja multicore. Yang pertama itu parallel execution. Jadi setiap core dapat menjalankan instruksi secara paralel dengan core lainnya. Memungkinkan eksekusi banyak tugas atau thread secara bersamaan. Ini meningkatkan kemampuan multitasking. Lalu ada thread level parallelism. Multicore memanfaatkan paralelisme pada tingkat thread. Aplikasi yang mendukung multi-threading dapat membagi tugas menjadi beberapa thread yang dapat dijalankan secara simultan pada core yang berbeda. Lalu ada share resource. Beberapa komponen seperti cache level 2, L2 cache, dan level 3, L3 cache
serta memori controller biasanya dibagi di antara core. Ini memungkinkan pertukaran data yang lebih cepat antar core dan mengurangi latensi. Lalu untuk cara kerja Manicore ada 3 bagian. Yang pertama masih paralelism. Manicore memanfaatkan paralelisme pada skala besar. Setiap core biasanya lebih sederhana dibandingkan dengan cara pada multicore. Tetapi jumlah core yang sangat banyak memungkinkan eksekusi ribuan thread secara simultan. Lalu single instruction multiple threads atau yang disingkat SIMT. Pada GPU jenis Manicore, satu instruksi dapat dieksekusi secara bersamaan oleh banyak thread. Ini sangat efisien untuk aplikasi dengan operasi yang berulang dan paralel seperti rendering grafis dan pemrosesan data besar. Lalu hierarchical memory architecture HMA. Manicore sering menggunakan arsitektur memori hierarkis dengan berbagai tingkatan cache dan memori lokal untuk mengoptimalkan akses data dan mengurangi latensi. Untuk kelebihan dan kekurangan akan dijelaskan oleh Gibral. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan multicore. Kinerja lebih tinggi, dalam artian pemrosesan paralel meningkatkan kinerja keseluruhan dan memungkinkan beberapa core bekerja pada tugas yang berbeda. Jadi setiap core memiliki tugasnya masing-masing, tapi secara bersamaan. Nah, yang kedua, multitasking yang lebih lancar, menjalankan beberapa aplikasi tanpa penurunan kinerja, karena setiap aplikasi dapat ditangani oleh core yang berbeda. Efisiensi energi yang lebih baik, beban kerja artinya beban kerja didistribusikan antar core untuk mengurangi daya konsumsi karena setiap core bekerja lebih efisien. Dan skalabilitas yang baik, kinerja dapat meningkatkan dan dengan menambah core sehingga sistem mengakomodasi tugas yang lebih berat atau jumlah yang lebih banyak. Dan 5, keandalan yang lebih tinggi. Jika suatu core gagal, maka core lain dapat mengambil alih tugas tersebut untuk meningkatkan keandalan sistem secara keseluruhan. Dan untuk kekurangan multicore sendiri, ketergantungan pada perangkat lunak, yang artinya kinerja optimal bergantung pada perangkat lunak yang mendukung pemrosesan multicore dan dapat meningkatkan kinerja paralel. Dan kedua, kompleksiti dalam pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak untuk multicore lebih rumit karena harus mengelola pemrosesan paralel secara sinkronisasi antar core. Yang ketiga, overhead komunikasi antar core. Yang artinya, koordinasi antar core memerlukan sumber daya tambahan dan dapat mengurangi efisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Dan keempat, hambatan Amdahl. Peningkatan kinerja terbatas oleh bagian program yang tidak diparalelkan, yang berarti ada batasan pada beberapa banyak kinerja dapat ditinggalkan. Dan ketiga, pemanasan dan pendinginan. Lebih banyak core menghasilkan lebih banyak panas, membutuhkan pendinginan yang lebih baik, dan dapat meningkatkan konsumsi daya secara keseluruhan. Dan sekarang kelebihan dan kekurangan tentang Manicore. Sama seperti sebelumnya, peningkatan kinerja paralel. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk melakukan pekerjaan secara bersamaan pada tugas yang berbeda. Dan kedua, skalabilitas yang luar biasa. Menambah core dapat dengan mudah meningkatkan kinerja, memungkinkan penanganan beban kerja yang lebih besar dan lebih kompleks. 3. Efisiensi energi yang relatif baik. Banyak core bekerja pada daya rendah, mengurangi konsumsi energi per core, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan. 4. Distribusi beban kerja yang merata. Maksudnya, beban kerja dapat
Beban kerja dapat didistribusikan secara efisien di antara banyak core, menghindari bottleneck, dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Kelima, ketersediaan core paralel yang tinggi. Banyak core memungkinkan banyak tugas dijalankan bersamaan, meningkatkan throughput dan responsivitas di sistem. Yang sekarang kekurangan. Kekurangannya adalah satu, kompleksitas pengembangan perangkat lunak. Maksudnya, pengembangan perangkat lunak untuk monitor sangat rumit karena harus mengolah komunikasi dan sinkronasi amat banyak core. Kedua, overhead komunikasi antar core. Komunikasi antar core memerlukan sumber daya tambahan dan bisa menjadi bottleneck jika tidak dikelola dengan baik. Dan ketiga, hambatan armada law seperti sebelumnya, peningkatan kinerja terbatas oleh program yang tidak bisa diparalelkan karena membatasi manfaat dari penambahan lebih banyak core. 4. Kontrol dan sinkronisasi yang rumit, yang artinya mengelola banyak core memerlukan kontrol yang kompleks untuk memastikan semua core bekerja dengan efisien tanpa konflik atau deadlock. Yang kelima, pemanasan dan pendinginan. Sama seperti sebelumnya, banyak core menghasilkan lebih banyak panas, membutuhkan sistem pendinginan yang efisien untuk mencegah overheating dan menjaga stabilitas sistem. Untuk pembahasan desain recipe akan dibahas oleh Bayu Syaputra. Baik. Slide Oke, di sini untuk pengertian desain area safety yaitu ada konsep dasar dari desain area safety adalah untuk membuat prosesor yang sederhana dan efisien dalam menjalankan perintah-perintah dasar. Ini berbeda dengan desain prosesor lain yang mungkin memiliki banyak perintah kompleks yang memerlukan lebih banyak sumber daya. Dengan demikian, area safety mengutamakan kinerja yang lebih baik, efisiensi daya yang lebih tinggi, dan kemudahan dalam pengembangan. Jadi, desain area safety juga terletak pada fleksibilitas karena kita bisa mengkustomisasi prosesor tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Desain ini memungkinkan untuk disesuaikan dengan berbagai kebutuhan aplikasi, mulai dari perangkat kecil seperti perangkat mobile yang mana sering menggunakan prosesor ARM karena sifatnya yang terbuka. Komunitas dapat berkontribusi untuk memperbaiki dan mengembangkan arsitektur ini lebih lanjut, membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk berbagai macam proyek komputasi. Oke, di sini untuk cara kerja RSCV yaitu ada 4. Untuk yang pertama yaitu mengatur instruksi. Untuk mengatur instruksi ini lakukan seperti prosesor mengambil instruksi dari memori utama RAM berdasarkan alamat yang disimpan dalam registernya. Untuk yang kedua itu eksekusi instruksi. Jadi untuk eksekusi instruksi yang diambil kemudian didekodekan untuk menentukan operasi yang harus dijalankan oleh prosesor. Yang ketiga itu ada penyimpanan hasil. Hasil dari operasi dieksekusi kemudian disimpan kembali ke registernya atau ke lokasi memori yang sesuai. Yang terakhir itu cicilan. Cicilan menjalankan ulang instruksi sampai ada perintah untuk menghentikan eksekusi. Oke, sini masuk ke kelebihan kurang RISCV. Jadi untuk kelebihan itu yang pertama ada terbuka dan bebas lisensi atau bisa disebut open source. Jadi di sini untuk open source itu yang berarti siapapun dapat menggunakan tanpa biaya lisensi. Ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan. Terus yang kedua ada fleksibilitas dan modularitas. Untuk modularitasnya itu dirancang dengan pendekatan modular memungkinkan pengembangan untuk memilih subset instruksi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka dari aplikasi sederhana hingga kompleks. Untuk fleksibilitasnya, karena sifat modularnya, SFI dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dari perangkat IoT kecil hingga server data center besar. Terus masuk ketiga itu ada sederhana dan efisien. Yang keempatnya ada beragam implementasi. Terus yang kelimanya ada popularitas yang meningkat. Untuk kekurangannya ada satu, kurangnya ekosistem perangkat lunak yang matang.
seperti beberapa alat pengembangan driver dan aplikasi mungkin belum sepenuhnya dioptimalkan atau tersedia untuk RISCV yang dapat menghambat adopsi di beberapa bidang. Terus yang ketiga ada tantangan dalam adopsi di industri. Terus yang keempat ada kesulitan dalam interoperabilitas. Interoperabilitas. Jadi di interoperabilitas ini masih dalam tahap adopsi pasar sehingga mungkin tidak memiliki penetrasi yang sama seperti kali 86 atau ARM dalam berbagai segmen pasar. Baik, di sini untuk kesimpulannya, multicore dan manycore memberikan kemampuan untuk meningkatkan kinerja pemrosesan dengan mendistribusikan beban kerja di antara beberapa inti. Sementara itu, desain RSCP memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi dalam mengimplementasikan arsitektur prosesor sesuai dengan kebutuhan spesifik aplikasi atau pengguna. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan sistem komputasi yang kuat, efisien, dan dapat disesuaikan. Baik, kita sudah sampai penghujung acaranya. Apakah ada yang bertanya? Mungkin atau yang kurang jelas di bagian mananya gitu? Izin bertanya. Siapa? Mau bertanya. Mau bertanya. Atas nama siapa? Keisha. Keisha. Ya. Oke. Tadi di bagian kekurangan RISCV. Kurangan. Ya, ini. Nah, yang nomor 3 katanya tantangan dalam adopsi di industri. Tantangan yang dihadapinya itu apa aja ya? Baik, di sini mungkin akan saya jelaskan ya. Jadi tantangan dalam adopsi di industri ini maksudnya itu karena RISC-V ini tergolong masih baru ya. Jadi mungkin akan sulit untuk bersaing dengan prosesor lain ya, contohnya ARM atau yang lainnya gitu. Jadi ya karena masih tahap awal aja gitu. Jadi makanya mungkin bakal sulit bersaing, ditambah lagi kurangnya ekosistem perangkat lunak yang matang. Jadi tidak semua alat-alatnya bisa diproses dengan RISC-V. Intinya kurang ini aja karena masih tahap awal, jadi tidak semua perangkat bisa diproses dalam RISC-V ini. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, makasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Entah itu cara pengimplementasiannya gimana pada bagian RISC-V atau apa? Baik, mungkin tidak ada yang bertanya lagi ya. Baik, di sini akan saya akhiri. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi para audien yang bersedia mengikuti presentasi ini.